Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh alat komunikasi yang ampuh adalah bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat berhubungan secara efektif. Dengan bahasa, kita mampu menyatakan perasaan, pikiran, dan pendapat. Bahkan bahasa membuat kita bisa berpikir dan bernalar. Tanpa bahasa, manusia tidak akan dapat berkomunikasi antar sesamanya dan tidak akan mengeluarkan aspirasi serta pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore generasi emas Indonesia. Apa kabar adik-adikku pemirsa ATV dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi di Belajar Bareng and Fun. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Wisata Batu, tentunya didukung penuh oleh Agropolitan Televisi, channel Inspirasi Malang Raya. Tentunya 60 menit ke depan ditemani saya di sini Master Edi, saya guru Bahasa Indonesia SMP di Ponorogo Batu dan MTS Hasyim Asy'ari. Tentunya guna menyiapkan adik-adik yang akan berbahagia menyambut UNBK, maka mari belajar dengan santuy dan penuh kepo di acara Belajar Bareng and Fun. Nanti di sela-sela acara, adik-adik semuanya, pemirsa ATV dimanapun Anda berada, bisa gabung di line 594.000 atau follow dan komen di Instagram kami @bbf.atv. Baik, adik-adikku semuanya, pemirsa ATV dimanapun Anda berada, kemampuan yang diajarkan dalam bahasa Indonesia adalah kemahiran berbahasa dan bersastra. Belajar sastra adalah hal yang sangat menyenangkan. Salah satu kekayaan bangsa kita adalah bahasa, adalah sastra Indonesia. Tentunya hari ini kita akan belajar dengan materi membaca sastra. Sudah siap adik-adikku semuanya? Baiklah, kita akan mulai. Sebelum kita akan membahas beberapa topik materi yang akan kita bahas, tentunya di sini Master Edi akan mencoba mengajak adik-adikku semuanya, pemirsa ATV di rumah, untuk menengok kembali sembari merefleksi standar kompetensi lulusan, yang mana dari standar kompetensi lulusan ini nanti adik-adik bisa mencermati materi-materi apa yang perlu diketahui oleh adik-adikku semuanya. Dan tentunya ini ada 14 sub materi dari membaca sastra yang menjadi standar kompetensi lulusan ujian nasional. Tolong dibaca, ada 1 sampai 14 poin yang bertuliskan merah itu adalah hasil analisis ujian nasional tahun kemarin yang menunjukkan nilai kurang dari target yang diharapkan. Ada yang pertama, mengomentari isi kutipan cerita. Yang kedua, menentukan nilai moral, menentukan makna simbol, menentukan bagian pengenalan, perumitan klimaks atau pelerian cerpen, kemudian menentukan penyebab konflik cerpen, menentukan akibat konflik cerpen, menentukan tokoh utama, menentukan makna kata, menentukan pola pengembangan kedua teks, dan menentukan penggunaan bahasa kedua teks. Baiklah, adik-adikku semuanya sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi tetap semangat dan kepo, harus ingin tahu, ya. Oke, sebelumnya ada jurus jitu. Nah, tips jurus jitu untuk kita semuanya bisa mampu mendapatkan nilai ujian nasional 100. Yang pertama, untuk kompetensi membaca sastra yang harus dilakukan adik-adikku semuanya di rumah adalah 1. Membaca perintah soal. Kemudian, memahami maksud perintah soal. Jadi, jangan langsung membaca teks yang panjang, karena bahasa Indonesia itu bersifat tekstual. Jadi tentunya banyak sekali teks atau teksnya nanti panjang. Nah, tips dari saya adalah memahami maksud perintah soal. Kemudian membaca teks ilustrasi yang panjang tadi, menemukan kata kunci, dan yang terakhir adalah memilih jawaban yang tepat. Jawaban tepat sudah kamu temukan. Tentunya pasti bisa, ya. Semoga yang ikut bimbel hari ini, yang ikut belajar bersama, kepo bareng, nanti bisa mendapatkan nilai 100. Dan tentunya yang tidak ikut, semoga kita doakan bisa nilainya sama dengan kita, 100 untuk ujian nasional bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama, menentukan bukti latar tempat
waktu, suasana pada teks. Coba adik-adikku semuanya dicermati. Mari kita cermati ya. 1. Sally mengayunkan tangan ke depan, membuat petir biru. Oh ya, mohon maaf. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Bukti latar suasana riuh pada kutipan cerita tersebut adalah yang digaris bawah adalah suasana riuh. Bukti latar suasana riuh. Soal ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019 ya. Sally mengayunkan tangan ke depan, membuat petir biru. Retakan itu memanjang. Butuh waktu 4 kali pukulan hingga tiang itu roboh. Berdebam menimpa sebelahnya. Aku dan Sally segera melompat mundur, menghindar dari gugunan kristal. 5 menit kemudian, dengan napas tersengal kami berhasil menyingkirkan 3 tiang kristal. Sally mengangkat patahan tiang dengan kemampuan kinetiknya, melemparkannya jauh-jauh. Mulut lorong semakin terlihat. Masih ada 3 tiang kristal lagi yang harus dihancurkan agar kapsul perak kami bisa melintasinya. Coba kita cermati. Untuk menjawab soal ini, adik-adikku semuanya bisa belajar dengan banyak atau sering membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa tadi inti soalnya? Riuh, ya, riuh. Apa maksud kata riuh? Riuh adalah ramah, gaduh, sangat ramai maksud saya, mohon maaf itu salah ketik. Muncul suasana hiruk pikuk. Maka jawaban yang sesuai adalah, kita lihat dulu kalimat nomor 3. Butuh waktu 4 kali pukulan hingga tiang itu roboh. Berdebam menimpa sebelahnya. Aku dan Sally segera melompat mundur. Betapa terlihat gaduhnya suasana pada saat itu ketika menghindari guguran kristal yang jatuh. Maka jawaban yang tepat pada soal ini adalah apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah B, kalimat nomor 3 dan 4. Kita lanjutkan. Masih tentang menemukan bukti latar waktu suasana pada teks. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Bukti latar waktu bahwa peristiwa pada cerpen tersebut terjadi pada senja hari adalah, kita baca teksnya. Seperti teman-temannya yang lain, sebenarnya Tommy ingin sekali memberikan hadiah untuk Salma. Tetapi ia tidak enak meminta uang pada ibunya. Apalagi ibunya hanya diam ketika ia menyodorkan undangan pesta ulang tahun Salma. Saat itu ibu sedang duduk-duduk di beranda, diterangi biang lala di langit jingga. Ada kalimat yang saya beri tanda tebal. Ya, kalimat yang sudah dicetak tebal itu untuk memudahkan kita belajar hari ini saja. Kalau soalnya tadi menunjukkan senja hari, maka pembahasannya adalah, sebelumnya kita pahami dulu latar terdiri atas 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Pada kutipan tersebut, latar waktu dapat diketahui dari melihat kalimat saat ibu duduk-duduk di beranda diterangi biang lala di langit jingga. Ketika langit berwarna jingga, maka yang terlintas di benak kita adalah sore hari atau senja hari. Maka jawabannya apa adik-adikku semuanya? Ya, tentu jawabannya sama dengan saya di sini. Jawabannya adalah kalimat ketiga. Bisa dilanjutkan? Sekali lagi sebelum saya melanjutkan, sebelum Master Edi melanjutkan, adik-adikku semuanya di rumah jangan sampai bosan, jangan sampai males untuk membaca soal yang terlalu panjang. Masih tetap semangat? Kita lanjutkan pada sub materi selanjutnya, masih berhubungan dengan cerita, yaitu mengomentari kutipan isi teks. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Komentar yang tepat berdasarkan isi cerita di atas adalah soal ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019. Kalimat pertama, Sally mengayunkan tangan ke depan. Ini soal yang tadi ya. Saya ulangi sekali lagi, ini soal yang tadi, karena di soal ujian nasional itu biasanya selalu berurutan. Satu teks digunakan untuk 3 soal, jadi lebih mudah saja. Sally mengayunkan tangan ke depan, membuat petir biru. Retakan itu memanjang, butuh waktu 4 kali pukulan hingga tiang itu roboh. Berdebam menimpa sebelahnya. Aku dan Sally segera melompat mundur menghindar dari gugunan kristal. 5 menit kemudian, dengan nafas tersengal kami berhasil menyingkirkan tiang kristal. Sally mengangkat patahan tiang dengan kemampuan kinetiknya, melemparkannya jauh-jauh. Mulut lorong semakin terlihat, masih ada 3 tiang kristal lagi yang harus dihancurkan agar kapsul perak kami bisa melintasinya.
Sekali lagi saya baca soalnya. Komentar yang tepat berdasarkan isi cerita di atas adalah apa kira-kira adik-adik? Apa kira-kira? Ya, tentunya jawabannya sama dengan saya di sini. Semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan masalah dari para tokoh yang patut diteladani. Semangatnya apa itu? Pantang menyerah dalam mengatasi rintangan yang sesuai dengan teks. Mudah bukan? Kita lanjutkan lagi. Masih di submateri mengomentari kutipan isi teks. Soal yang sama, komentar berupa keunggulan cerita tersebut tepat, yaitu kita baca soalnya. Semua warga bergembira. Mereka bersuka cita dan berterima kasih kepada Amir dengan tiupan serulingnya. Desa itu kembali tentram, sawah dan ladang mereka bebas dari serangan tikus. Warga desa menyadari betapa bermanfaatnya tiupan seruling Amir. Mereka pun meminta Amir mengajari anak-anak dan pemuda desa meniup seruling. Mereka tahu bahwa suara seruling akan membuat tikus-tikus takut, sehingga menjauh dari sawah dan ladang mereka. Ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019. Apa komentarnya? Kita baca dulu. Opsi A. Bahasa yang digunakan terlalu sederhana dan kurang dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya yang akan diceritakan. Yang B, banyak menggunakan pilihan kata yang sama dan diulang-ulang sehingga terkesan monoton, meskipun tetap menarik. Yang C, cara penyajian ceritanya sederhana, kalimat-kalimat pendek, yang lugas itu yang jelas, dan alur yang tidak berbelit memudahkan pembaca memahami cerita. Pembaca diajak langsung mengenang kisah lalu, karena cerita yang ditampilkan merupakan pengalaman batin dan pengalaman hidup semua pembaca. Mari kita cermati soal ini. Kira-kira jawabannya apa? Komentar adalah ulasan atau tanggapan. Suatu komentar hendaknya ditanggapi sesuai dengan pokok permasalahan yang ditanggapi. Komentar yang tepat berupa keunggulan cerita adalah cara penyajian cerita yang sederhana, kalimat yang pendek, yang lugas, dan alur yang tidak berbelit memudahkan pembaca memahami cerita. Jadi jawaban yang tepat apa, adik-adikku? Iya, jawabannya adalah C. Masih tetap semangat? Sedikit lagi tentang mengomentari kutipan isi teks. Masih di ujian nasional tahun kemarin, tahun 2018-2019, di sebuah kolam tinggallah beberapa ekor berudu. Kepalanya besar dan berekor panjang, tubuhnya berwarna hitam. Mereka berenang ke sana kemari. Suatu hari, berudu-berudu itu melihat ibu ikan gurame sedang memberi makan anak-anaknya. Para berudu mendekat dan berkata, "Tolong beritahu kami, bagaimana cara menemukan ibu kami?" Ibu ikan gurame berkata, "Ibu kalian memiliki mulut yang lebar dan sepasang mata yang besar. Carilah yang seperti itu." Para berudu berterima kasih lalu berenang pergi untuk mencari ibunya. Di tengah perjalanan mereka bertemu ikan mas dengan mulut besar dan mata yang bundar. Mereka berteriak, "Ibu, ibu!" Ikan mas tersenyum dan berkata, "Kalian salah, ibu kalian mempunyai perut yang berwarna putih." Kalau kita sedikit mengingat bahwa cerita yang singkat ini penuh makna ya. Kira-kira komentar yang tepat apa anak-anakku semuanya? Sekali lagi, komentar yang tepat dari cerita tersebut adalah, kita lihat, ya, induk berudu yang tidak bertanggung jawab. Maka jawaban yang tepat adalah, ya, tepat sekali, jawabannya C. Luar biasa. Anak-anakku semuanya, dari kelima soal ini, nanti tentunya anak-anakku semuanya bisa bertanya jawab atau memberikan komentar di Instagram kami, di follow @bbf.atv. Tentunya nanti siapa saja bisa bertanya jawab langsung dan nanti akan kami tanggapi. Masih di soal atau materi standar kompetensi lulusan tentang membaca sastra. Selanjutnya, kita akan menentukan bukti watak tokoh, nilai moral, dan makna simbol. Sebelum saya lanjutkan, adik-adikku semuanya, ketika kita membaca sebuah teks sastra, baik itu cerpen maupun novel ataupun fabel, tentunya ada unsur intrinsik di dalamnya, di mana unsur intrinsik ini melekat erat dan
begitu mudah kalau kita bisa memaknainya. Ada beberapa unsur intrinsik yang sudah kita kenal mulai dari pembelajaran kita kelas 7. Yang pertama ada tema, ada tokoh dan perwatakan, kemudian ada latar. Latar itu atau setting, ada tempat, waktu, dan suasana, ada alur atau jalan cerita, kemudian ada sudut pandang, dan ada amanat. Sekarang kita akan mencoba belajar tentang watak tokoh, nilai moral, dan makna simbol. Kita baca soalnya. Bukti watak tokoh Ali, gesit, ya. Yang perlu dicermati oleh adik-adikku semuanya adalah kata gesit. Terdapat pada kalimat bernomor soal ujian nasional tahun 2018-2019. 1. Ada belasan benda terbang yang mengejar mereka. Jarak benda terbang yang mengejar kami semakin dekat. Ali menggerakkan tuas. Pesawat terbang melengkung naik ke atas hingga ketinggian 10 km. Ali menggerakkan tuas kemudi lagi. Pesawat meluncur seperti bola besi, jatuh. Manuver yang tidak pernah kulihat di pesawat versi sebelumnya. Sally menjerit ngeri, mengira kami akan jatuh sungguhan. Tapi itu gerakan hebat yang membuat bingung benda terbang yang mengejar. Sebelum mereka menyadarinya, pesawat telah berada di belakang mereka, balik mengejar 3 benda terbang yang mengejar kami. Bukti watak tokoh Ali pada kutipan teks cerita tersebut adalah kira-kira yang mana? Kalau Master Edi sudah memberikan kalimat bercetak tebal, maka fokus. Nah, nanti saya akan mengajarkan, bukan berarti nanti layar komputer, layar laptop anak-anakku semuanya ketika UNBK itu harus dicoret-coret atau harus ditandai apa, tidak. Minimal anak-anak sudah menemukan kata kunci dari kalimat itu. Nah, ini saya, Pak Edi atau Master Edi sudah menemukan kata kuncinya, yaitu menggerakkan tuas kemudi lagi, ya. Ali menggerakkan tuas kemudi lagi. Maka jawaban yang tepat ketika itu menunjukkan gesit adalah, ya, kuncinya adalah nomor 4. Opsi jawaban yang menunjukkan kalimat 4 hanya ada di pilihan B. Maka terikat memiliki hubungan, ya, memiliki koherensi kalimat nomor 3 dan kalimat nomor 4. Bagaimana? Apakah jawaban adik-adikku di rumah sama? Baiklah, bisa dilanjutkan? Oke, masih tetap semangat. Masih di menentukan bukti watak tokoh, ya. Kali ini kita, watak tokoh, nilai moral dan makna simbol. Hari ini kita akan mencoba menemukan nilai moral dari kutipan cerita tersebut. Masih dengan teks yang sama. Masih dengan teks yang sama. Apa kira-kira nilai moral? Coba kita akan baca dari opsi A terlebih dahulu. Ketika musuh semakin mendekat, lawanlah lebih jauh lagi. B. Keahlian yang dapat membuat kebingungan lawan perlu ditingkatkan. C. Memiliki ketangkasan penting untuk membantu menyelesaikan masalah. Yang B. Bila musuh mengejar, berbaliklah segera untuk mengalah. Kira-kira apa jawabannya? Masih penasaran? Baiklah adik-adikku semuanya, rupanya anak-anakku sedang bersemangat hari ini. Saya ingin mengutip sebuah puisi dari Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kita akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Tetap di Belajar Bareng and Fun.